Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan laporan posisi keuangan. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pengertian laporan posisi keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini juga dikenal dengan istilah neraca atau balance sheet. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau perusahaan, kewajiban ekonomi atau utang, modal, saham, dan hubungan antar item tersebut. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Membaca neraca dalam aplikasi keuangan harus dibandingkan dengan periode sebelumnya agar terdapat pertimbangan. Dapat juga dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama agar terdapat pertimbangan satu sama lain. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Kemudian fungsi posisi laporan keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki beberapa fungsi laporan, yaitu pertama, mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan yang mewakili posisi keuangan perusahaan pada periode akhir akuntansi ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan modal, posisi utang, modal, aktiva bisnis pada saat penutup buku akhir tahun. Kemudian acuan dalam membuat keputusan strategis perusahaan akan dapat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan, baik itu dalam hal pengembangan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik pada periode mendatang. Kemudian sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Fungsi laporan posisi keuangan lanjutnya adalah sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti investor untuk menganalisis kondisi finansial perusahaan tersebut. Kemudian sebagai contoh, investor dapat membandingkan posisi keuangan akhir tahun sekarang dengan sebelumnya untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dalam posisi laporan keuangan. Ada beberapa komponen yang harus ada ketika menyusun laporan posisi keuangan. Yang pertama itu adalah aktiva. Aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan, seperti truk, mobil barang, mobil kargo, gedung, kantor, dan yang lain-lain yang bermanfaat untuk perusahaan. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah modal. Modal atau ekuitas merupakan barang kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal dapat bertambah maupun berkurang di setiap saat. Hal tersebut bergantung pada pemilik perusahaan atau investor. Aktiva dalam perusahaan harus selalu dikontrol dan dijaga agar tidak timbul kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kewajiban harus diperiksa dan diteliti. Jika hutang yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dibanding modal atau keuntungan, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Begitu juga modal.
Baik, saya Kristoforus Kostakamandoko, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan ini memiliki beberapa bentuk yang berbeda, tetapi isi dan detail di dalamnya hampir sama. Dan bentuk yang pertama itu bentuk skontro. Neraca bentuk skontro adalah bentuk laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dan pasiva di posisi kiri. Jika kita ingin membuat laporan dengan bentuk skontro, maka kita perlu memisahkan sisi kanan dan sisi kiri. Dan di sisi kanan, kita dapat mengisi dengan akun modal kewajiban. Sedangkan di sisi kiri dapat kita isi dengan akun yang masuk kategori aktiva perusahaan. Dan bentuk yang kedua itu bentuk stafel. Bentuk stafel adalah bentuk yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Perlu diingat bahwa aktiva perusahaan terdiri dari aktiva lancar dan aktiva jangka panjang. Semuanya dimasukkan ke dalam kolom di sisi kiri. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam 1 tahun atau kurang. Misalnya seperti uang tunai, surat-surat berharga, piutang usaha, bahan persediaan, dan lain-lain. Sedangkan aktiva jangka panjang adalah aset perusahaan yang tidak dapat dikonversi menjadi uang dalam waktu 1 tahun ataupun kurang. Pada bentuk skontro yang kita buat untuk akun aktiva, pisahkan kedua aktiva lancar dan tidak lancar tersebut untuk memudahkan kita mencatat apa saja aset aktiva perusahaan yang dimiliki pada saat ini. Yang berikut, kemudian untuk memudahkan kita mencatat apa saja aset atau aktiva perusahaan yang dimiliki itu, mengetahui lebih jelas apa saja aset perusahaan, memisahkan aktiva lancar dan tidak lancar dapat memudahkan proses pembuatan neraca perusahaan. Kemudian masukkan pos untuk kewajiban atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Kita harus mencatat setiap detailnya dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Dan hutang jangka panjang dan jumlah modal yang dimiliki perusahaan adalah dicatat dengan detail nominalnya agar tidak terjadi kesalahan terhadap laporan posisi keuangan. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan terdaftar dalam urutan tanggal jatuh tempo. Dengan menulis secara detail tentang liabilitas perusahaan, kita dapat mengetahui beberapa banyak tanggungan selama 1 tahun ke depan dan seterusnya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.